Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita tentang satu ayat dalam surah Yunus ayat 59. Jadi di sini ada kalimah yang kita mungkin agak ragu membacanya. Ada yang ragu, ada yang keliru. Yang keliru ini yang bahaya. Kalau ragu masih bisa lagi ada betulnya. Tapi yang keliru ini yang bahaya. Takut salah baca. Yang mana ini dalam mushaf Madinah. Dalam mushaf Madinah, yang bawah ini dalam mushaf Indonesia. Jadi bagi kita yang menggunakan mushaf Madinah, itu bentuknya seperti ini tulisannya. Ada hamzah baris di atas, setelah itu ada alif di atasnya tanda mat. Bentuknya seperti ini. Sedangkan dalam mushaf Indonesia ada alif berbaris alif kecil dan tanda mat. Nah, dalam kedua mushaf ini tandanya berbeda ya, tapi hukumnya tetap sama, yaitunya mat farku. Mat farku atau mat fak. Jadi, untuk mengetahui cara membaca ini secara betul, supaya kita tidak keliru, kita harus tahu itu tentang mat farku dulu. Nah, sekarang kita lihat tentang mat farku. Mat farku itu adalah panjang, fak adalah membedakan, memisahkan. Sedangkan secara istilahnya adalah membedakan hamzah istifham. Nah, ini ketika kita belajar bahasa Arab, kita akan belajar tentang hamzah istifham, yaitunya kalimah dalam bentuk pertanyaan, itu istifham. Dengan kabar, kabar itu adalah kalimah berita. Jadi membedakan hamzah istifham dengan khabar. Nah, ini bagi kita yang belajar bahasa Arab tentunya sudah paham. Tapi bagi kita yang tidak belajar bahasa Arab, kita pakai poin ini saja. Nah, untuk mudah fahamnya, mat farq adalah mat badal. Mat badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Jadi di sini pun kita harus tahu pula apa itu mat badal. Mat badal itu yaitunya ada hamzah bertemu alif, waw atau ya. Hamzah bertemu alif atau waw atau ya. Itu tentang mat badal. Jadi mat fak itu adalah mat badal tadi. Apakah hamzah bertemu alif, hamzah bertemu waw, hamzah bertemu ya. Tapi yang dipakai di sini adalah untuk mat fak adalah hamzah bertemu alif saja. Mat badal itu hamzah bertemu alif bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Nah, itu mat fak. Mat badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Panjangnya 6 harakat. Nah, dari sini kita tahu cara baca ayat tadi. Nah, ini kita letakkan di sini ya. Mat badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mat badalnya. Dalam mushaf Madinah nampak mat badalnya, ada hamzah bertemu alif. Maka di sini ini kita panjangkan 6 harakat. Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kalau dalam mushaf Indonesia ini mat badalnya. Dalam sini ada hamzah bertemu alif. Nanti ketika kita kembalikan kalimah asalnya, di sini ada hamzah bertemu alif. Jadi di sini mat badal. Mat badal ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca. Qul Allahu azina lakum. Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita ulang. Qul Allahu azina lakum. Ini kita pastikan panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Qul
Allahu adzina lakum. Dan kalimah Allah ini juga ada satu lagi dalam surah An-Naml ayat 59. Nah, ini mak badalnya. Ada hamzah bertemu alif. Ini mak badal. Dalam mushaf Indonesia ini hamzahnya. Dalam sini ketika kita huraikan, dalam sini ada hamzah bertemu alif. Nah, ini mak badal. Ini dalam bentuk mushaf Indonesia, ini dalam bentuk mushaf Madinah. Jadi ini kita panjangkan A-nya 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca Allahu khairun amma yusyrikun. Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Allahu khairun amma yusyrikun. Ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita ulang lagi sekali. Allahu khairun amma yusyrikun. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menemukan kalimah seperti ini, baik dalam surah Yunus atau dalam surah An-Naml tadi sama-sama ayat 59, ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydidnya. Bermakna kalau A ini kurang dari 6 harakat itu belum jadi matfaknya. Oke, kita harus sempurnakan panjangnya. A ini 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Jadi baiklah, pada kali ini kita membahas tentang ada bacaan khusus. Di sini ada hamzah, ada tanda mad bertemu dengan tasydid. Di sini pun hamzah, ada tanda mad, ada tasydid. Jadi ini bacaan khusus. Maksudnya kita membacanya itu ada cara tertentu, tidak boleh asal baca. Dan untuk kita ketahui, yang di garis bawah ini itu hukumnya adalah mad farq. Oke, mad farq. Dan ini terletak dalam mushaf Madinah, dan yang bawah ini terletak dalam mushaf Indonesia. Jadi bagi kita yang menggunakan mushaf Madinah, hamzah itu menggunakan baris atas. Sedangkan bagi kita yang menggunakan mushaf Indonesia, itu menggunakan alif kecil. Oke, menggunakan alif kecil. Jadi hukumnya ini adalah mad farq. Apa maksud dari mad farq? Kita lihat, mad itu adalah panjang, farq itu adalah membedakan, memisahkan. Apa maksudnya ini? Membedakan hamzah istifham. Istifham ini adalah dalam kaidah bahasa Arab kalimah dalam bentuk pertanyaan dengan khabar, kalimah berita. Jadi ada hamzah istifham atau hamzah yang untuk khabar. Ini bagi kita yang belajar bahasa Arab pasti paham. Tapi bagi kita yang tidak paham dengan bahasa Arab, kita perlu tengok ini saja simbolnya. Mad badal. Mad badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Mad badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Apa itu mad badal? Kita pun harus tahu pula mad badal. Mad badal itu yaitunya ketika hamzah bertemu dengan huruf mad. Ketika hamzah bertemu dengan huruf mad, apakah alif, waw mati atau ya mati. Oke. Mad badal adalah ketika hamzah bertemu alif, bertemu waw, bertemu ya. Alif, waw, ya ini adalah huruf mad. Itu mad badal. Jadi mad farq adalah ketika mad badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Dan panjangnya 6 harakat. Itu yang perlu kita paham. Jadi cara bacanya ini adalah A ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Qul adzakaraini. Qul adzakaraini. Kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Adzakaraini. Adzakaraini. Jadi kesimpulannya adalah ini hukumnya madfak. Cara bacanya kita panjangkan 6 harkat A ini baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Adzakaraini. Jadi itu saja, semoga kita bisa pahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.